Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan program Dialog Titik Tengah, di mana pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas mengenai bagaimana tingkat keterisian bed isolasi pasien COVID-19 di Jawa Timur. Karena selain lonjakan kasus yang terjadi, memang yang menjadi sorotan utama saat ini adalah tidak lain karena munculnya dan merebaknya virus corona varian Delta di Jawa Timur. Kita awali Dialog Titik Tengah kali ini selengkapnya bersama saya, Reno Reksa. Versi Jawa Timur mencatat keterisian bed isolasi pasien COVID-19 di rumah sakit di seluruh Jawa Timur sudah penuh, di mana hal tersebut disampaikan oleh Ketua Persi Jawa Timur, Dr. Dodo Anondo. Dari 8 korwil di Jawa Timur, bed isolasi rata-rata sudah terisi penuh, bahkan di sejumlah rumah sakit bed isolasi yang tersisa hanya 1 atau 2 bed saja. Penuhnya bed isolasi di Jawa Timur menurut Dodo berpotensi berdampak pada beberapa aspek seperti tenaga tim medis, ketersediaan oksigen hingga ketersediaan obat di masing-masing rumah sakit. Dr. Dodo pun mengingatkan kepada seluruh rumah sakit agar tidak melakukan penimbunan oksigen. Pemirsa, kita mengangkat tema besar pada siang hari ini penuh sesak di rumah sakit tentunya dalam suasana pandemi COVID-19. Dan untuk bisa mengupas tema kita siang hari ini, kami sudah terhubung bersama dengan Dr. Dodo Anondo, Ketua Persi Jawa Timur melalui saluran Skype. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Dodo sudah meluangkan waktu bergabung bersama kami. Terkait dengan data bed occupancy rate di Jawa Timur, per hari ini, Dr. Dodo, tanggal 30 Juni 2021, apa perkembangannya? Ya, terima kasih Mas Renu. Perlu saya sampaikan, tadi pagi juga semua korwil, jadi Persi Jawa Timur itu ada 8 korwil, kemudian dari korwil-korwil ini melaporkan sudah di atas 70% keterisian. Dan saat siang ini juga sudah naik lagi, sudah 80%. Khusus untuk daerah Surabaya, kota Surabaya, kenaikannya sudah 100%. Tidak ada satupun yang bisa dimasuki lagi. Sampai dengan hari ini 30 Juni, kondisi bed isolasi COVID-19 di Surabaya utamanya sudah penuh? Ya, sudah penuh 100% semuanya. Kemarin juga sudah didatangi oleh Pak Wali Kota beberapa rumah sakit, sudah menunjukkan bahwa rumah sakit kita ini sudah sampai 100%. Dan beliau lihat sendiri faktanya seperti itu. Oke, Pak Dodo, terkait dengan penuhnya bed isolasi COVID-19 ini, apakah terjadi setelah ada upaya perluasan? Ini berarti upaya-upaya perluasan sudah dilakukan, tapi tetap saja tidak bisa menampung lonjakan kasus ini? Iya, betul. Jadi sebetulnya untuk peningkatan kapasitas itu kita sudah hampir 3 kali ini. Jadi pada awal 2020, artinya bulan Agustus, terjadi peningkatan secara tajam juga. Kita diminta oleh Kementerian Kesehatan seluruh rumah sakit se-Indonesia untuk rumah sakit rujukan menaikkan kapasitasnya sampai 20%. Dan ini di Jawa Timur juga sudah kita lakukan, alhamdulillah bisa. Kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menambah rumah sakit rujukan. Ya, rumah sakit rujukan waktu itu sekitar dari 45 rumah sakit rujukan sudah menjadi 65. Kemudian di bulan Oktober, ya habis liburan, saya lupa liburan apa waktu itu, di Oktober itu, sehingga kita diminta lagi menaikkan kapasitasnya dan rumah sakit rujukan ditambah lagi, ya sekitar ya hampir 100, kalau waktu itu 110 atau lupa saya ya, saking banyaknya. Ya, kemudian di awal Januari, Februari juga kita tingkatkan lagi kapasitasnya. Tetapi pada saat itu juga sudah terbatas. Jadi ada yang bisa menaikkan kapasitas rumah sakit, tetapi ada juga yang sudah tidak cukup lagi. Ini karena sudah mentok ya pada Januari, Februari. Kemudian April
Maret sampai April kan kita lihat tampak penurunan. Ya, hampir landai sekali di rumah sakit ini. Kita banyak rumah sakit yang mengkonversi untuk dari zona merah, dari rumah sakit rujukan RIK-nya diturunkan, rumah isolasi khusus untuk COVID diturunkan menjadi tempat tidur yang untuk non COVID. Tetapi di awal Januari kita mulai tampak lagi karena setelah Lebaran kita perhitungkan 3 sampai 4 minggu, 5 minggu pasti ada kenaikan. Ternyata betul. Nah ini sudah kita konversi lagi. Yang contoh, saya beri contoh di Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani, di mana saya juga jadi direkturnya. Di situ kita tingkatkan lagi dari 40, sekarang sudah 92. Dan 92 ini penuh sekali. Jadi tidak bisa ditambah lagi. Ini yang penting sekali. Baik, ini Pak Dodo, untuk penuhnya kapasitas rumah sakit utamanya di Surabaya, tadi Anda katakan sudah 100% semuanya. Iya, betul. Ini untuk keduanya ya, entah itu ruang isolasi ICU maupun ruang isolasi biasa non-ICU? Iya, betul. Ini semuanya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, 100% itu termasuk ruang isolasi khusus dan ICU ventilator. Ya, ICU yang ada ventilatornya. Dan saya sampaikan juga ruang isolasi khusus di luar ICU ventilator ada yang sudah pakai high flow nasal kanul, HFNC itu yang ada. Kemudian ada sudah yang paling ringan hanya dipasang selang O2 saja, itu seperti itu. Oke. Pak Dodo, tadi Anda mengatakan di beberapa wilayah lainnya, itu ada juga yang masih belum 100%, tapi angkanya sudah mendekati, jadi ada di kisaran 80%. Ya. Nah ini ada di wilayah mana saja? Kita akan sambung Dr. Dodo di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Titik Tengah masih akan kembali.